Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, pemirsa iNews TV dimanapun saja Anda berada dan seluruh jamaah yang ada di Masjid Darul Muttaqin Kota Bekasi yang hari ini hadir dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Kita bahas surah Al-Ikhlas ya. Apa sih yang dimaksud dengan keikhlasan? Kenapa kok nyambung dengan surah yang dinamakan dengan surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ada di 3 surah terakhir. Jadi surah keberapa tuh Bu? 100 berapa? Yang benar. 100 berapa? 114, 113, 100 berapa? Coba PR. 114 tapi ragu ya. Baik, kita akan tanya sama guru kita yang sudah hadir bersama kita. Ustadz Alfian Hidayat yang akan membahas ayat selanjutnya yaitu ayat keempat dari surah Al-Ikhlas. Apa ayatnya Bu bunyinya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan Ustadz Alfian, fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dan para bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Kita lanjutin nih pembahasan surah Al-Ikhlas. Ayat pertama sudah dibahas, kedua, ketiga pun sudah dibahas. Sekarang yaitu ayat yang keempat. Bunyinya bagaimana Bapak Ibu semua? Pinter anak Bapak ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang memiliki arti dan tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah berbeda dengan hambanya. Allah maha besar, Allah maha memiliki segalanya. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semua ini ciptaan Allah dan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ada sebuah syair lagu bunyi kayak begini nih. Allahu Akbar maha besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua. Masya Allah, hobi nyanyi juga gini kan. Alhamdulillah. Allah maha besar, Allah maha segala-galanya. Kita mah hamba yang lemah, bener apa bener? Bener. Semua milik Allah termasuk kita. Ini diri kita, ruh kita milik siapa? Allah. Milik Allah, kan udah jelas-jelas ayat Qur'annya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apal banget ya. Iya. Ongkoan emang sering didengar ya pokoknya.
Masal pagi ya kan jam 6 tiba-tiba di musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Itu ibu-ibu lagi nyapu, berhenti. Lagi nyetel TV, matiin. Ada pengumuman siapa yang meninggal. Ih, kuatan ampe ngobrol di warung, diem po dengerin po siapa yang meninggal po. Sekarang kita denger orang yang meninggal diumumin namanya. Entar suatu saat nama kita po yang disiarin. Iya apa iya? Kita mah hidup di dunia ada batas waktunya. Allah yang maha hidup. Kita mah makhluk lemah. Nggak punya daya, nggak punya kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Semua daya dan upaya kekuatan yang kita miliki sampai saat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar kita makhluk lemah, makanya kagak urup. Ngerti urup? Ngerti urup? What is urup? Apa urup? Pantes po. Wah, Masya Allah kita satu server po. Romani kita BSD. Kagak urup, kagak pantas buat sombong. Bener-bener. Lahir ditolongin sama orang. Entar mati dia ditolongin sama orang. Ada orang sini ketika dia mati dia gali kuburan dewek. Dia pakai kain kapan dewek ada. Kalau ada lah kabur sekampung. Kita semua butuh bantuan orang lain. Ini baru sama orang lain. Terlebih-lebih kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ciri-ciri orang yang sombong itu dia orang udah ditolongin, udah dibantuin, di belakang belajis sama kita. Ngerti belajis? Belajis, what is belajis? Apa? Songong Bang David, iya katanya. Songong. Iya maklum kita mah orang galengan sawah. Iya ngomong ya begitu udah belajis gitu iya. Ya biar paham gitu maksudnya. Iya udah ditolongin, songong sama kita. Lalu bagaimana kita menanggapi hal itu? Bagenin aja udah bagenin. Bagen udah. Selamat datang di kota Bekasi. Lu emang sama-sama satu kampung. Lah iya. Iya, lo Mustika Jaya sama Cikunir. Lah, tibang berapa tikungan doang, kanan sama kiri doang. Iya, kalau muter lagi berarti muter-muter. Jadi bahwasanya kita sadar kita makhluk yang lemah, kita semua butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz. Bu. Nyantol kagak ini? Lah kebayangnya nih ke Cikunir belok kanan sama kiri cuma 2 tikungan doang ini katanya. Baik, surah Al-Ikhlas, surah yang sering kita baca, maknanya di dalam adalah diantaranya salah satunya adalah meluruskan makna ketauhidan. Bahwa Allah itu konsep Tuhan Islam ada Allah itu ahad, Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, Allah tidak ada sekufu, Allah tidak punya lawan, Allah tidak punya istri. Jadi kalau ditanya Tuhannya Islam seperti apa? Ya Tuhannya Islam itu ya Al-Ikhlas itu khalis, bersih ya Bu ya. Ya kita nggak ada Allah tidak beranak, tidak diperanakan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, ini ada pendapat yang lainnya. Nah ngomongin tentang makna keikhlasan, tadi udah dibahas sama guru kita Ustadz Alfian Hidayat. Udah dia bahas juga dengan Kiai Haji Taufikur Rahman. Sekarang saya kasih kesempatan sama ibu sama bapak yang mau bertanya, silahkan. Masya Allah banyak banget ini. Silakan ibu. Masya Allah. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Nama saya Linda Rusli dari Mutiara Gading Bekasi. Yang saya ingin tanyakan, saya itu punya teman Pak Ustadz. Tetapi teman saya itu tidak mau membantu kakak kandungnya sendiri. Padahal kondisi kakak kandungnya itu sedang sakit. Dan dia itu punya anak yang berkebutuhan khusus. Nah saya tanyakan bagaimana hukumnya Pak Ustadz. Apakah teman saya itu berdosa karena menolak membantu saudara kandungnya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Linda temannya ada gak di sini? Itu ada deh. Islam amat mengajarkan untuk saling tolong menolong. Terutama menolong keluarga dekat, yaitu kerabat. Makanya di Quran kan emang udah jelas-jelas. Yang pertama kali perlu kita tolong atau kita berikan infak, yang pertama itu orang tua.
Yang kedua adalah kerabat. Kerabat itu siapa? Orang terdekat dengan kita, itu saudara kandung, itu kerabat kita tuh. Ini kadang-kadang mohon maaf kok, ya kadang orang ada model kayak begitu. Sama orang lain mah baik banget. Sama saudara dewek itu pelitnya 17 setan. Ada apa kagak? Ada. Mana orangnya? Iya. Jadi nyohor di mana-mana. Di keluarga dewek mah ya Allah terkenal banget, bakhil pisan. Ini jangan ampe konsep begitu salah. Justru yang pertama kali kita tolong, kita keluarkan infak kita sodako ya. Kita berikan sodako atau infak itu pertama orang tua, kedua kerabat. Yang ketiga siapa lagi? Yaitu anak yatim. Yang keempat siapa? Fakir miskin. Yang kelima orang pisapar dalam perjalanan. Begitu runtunannya. Makanya ketika ada orang yang gak mau nolongin saudaranya sendiri, ya Allah ini mah kebangetan. Tuh kalau bahasa kita mah kebangetan. Jangan sampai kita cuek terhadap saudara kandung kita. Apalagi benar-benar dia dulu dari kecil ya kan bareng-bareng sama kita. Kita cuek sama dia, makanya termasuk kayak model kayak begitu. Ini jangan sampai tergolong orang yang zolim terhadap saudara kandung sendiri. Padahal tatkala kita bersedekah kepada orang miskin itu pahalanya cuma satu, yaitu pahala sedekah doang yang didapat. Akan tetapi kalau kita bersedekah kepada keluarga atau saudara kandung kita atau kerabat itu dapat dua pahala, laha ajron. Yang pertama pahala sedekah dan yang kedua pahala menjalin hubungan kekerabatan. Allah. Jangan sampai ya Bu ya. Jadi pertanyaan itu buat pelajaran buat kita semua. Yang terutama kita perhatiin adalah orang tua dan kerabat, yaitu saudara kandung kita. Semoga manfaat. Masya Allah, amin. Makasih banyak Ustadz. Bu, memang banyak gitu ya Bu ya. Yang semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Yang kita ingat orang lain tapi saudara kita, kakak kita, adik kita susah nggak kelihatan sama kita. Mungkin bisa jadi pertama mereka nggak pernah minta, kita nggak pernah peduli. Yang kedua adalah mungkin kita ngerasa udahlah mereka juga nanti juga banyak yang nolong. Padahal sebenarnya tadi kata Ustadz, keluarga tuh nomor satu, orang tua, kakak atau juga adik. Diingetin, makasih banyak Ustadz udah diingetin ya. Tapi ada nggak Bu, Pak, orang yang baiknya sama orang kaya, giliran orang miskin pelitnya banget, ada nggak begitu? Mana orangnya? Kayaknya ada mulu di sini ya. Astagfirullah. Baik, kita akan lanjutkan lagi surah Al-Ikhlas. Kajian kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.